Salam Kendel. Kami dari Ekspedisi Jawa Kendel mempersembahkan jelajah bumi Sukowati. Saat ini kami berada di pendopo Mangkubumi di Dukuh Pandak Karangnongko, Krikilan, Kecamatan Masaran, Sragen. Bagaimana kisah dan cerita dari pendopo Mangkubumi ini dari era ke era? Saksikan ulasan yang berikut ini. Pemilihan tanah Sukowati sebagai basis perjuangan atau keraton darurat oleh Pangeran Mangkubumi disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, tanah Sukowati merupakan tanah hadiah dari Pakubuwono II. Setelah Geger Garindi maupun keberhasilan mengusir Raden Mas Said dari Sukowati, di mana saat itu setelah Geger Pecinan Raden Mas Said membangun kekuatan di Mojoroto Sepat. Adanya ikatan kekeluargaan dengan Mas Ayu Tejowati, ibu kandung sekaligus salah satu putri keturunan Ki Ageng Prampelan, yang berasal dari Sukowati. Mas Ayu Tejowati merupakan istri selir dari Mangkurat Jawi. Pangeran Mangkubumi adalah anak ke-6 dari 26 bersaudara. Adanya tokoh Dorpoyudo sekaligus mertua Pangeran Mangkubumi dengan memperistri Roro Sulastri. Pada saat Pangeran Mangkubumi sudah menjadi raja, Roro Sulastri bergelar Nyi Ageng Tegalrejo. Adanya tokoh Tumenggung Martopuro yang ikut bergabung Pangeran Mangkubumi atas mediator Brandal Sukowati. Terjadi perang kembang sehingga koalisi Tumenggung Martopuro dengan Raden Mas Said bubar. Suwandi, menantu Tumenggung Martopuro, sangat mirip dengan Pangeran Mangkubumi. Gestur tubuh maupun wajah, Suwandi inilah yang berperan menggantikan Pangeran Mangkubumi. Terutama saat perang, kulu atau mahkota dan tombak komando mirip yang dimiliki Pangeran Mangkubumi. Kemiripan ini diketahui oleh Pakubuwono II karena beliau mengenal keduanya. Adanya bala pendem atau Brandal Sukowati yang dipimpin seorang Ronggo Putra Dorpoyudo. Lain ibu dengan Roro Sulastri, Raden Prawiro Mantri saat kecil bernama Sartono. Kemudian menjadi pejabat di Madiun dengan gelar Ronggo Purbayan di daerah Pademangan. Saat dipindah ke Sukowati bergelar Ronggo Prawiro Mantri atau Kyai Wiromantri. Karena juga tokoh agama, setelah bergabung dengan Pangeran Mangkubumi mendapat gelar Ronggo Prawiro Dirjo. Nama ini lestari sampai menjabat Bupati Madiun setelah perjanjian Giyanti. Gelar Ronggo Prawiro Dirjo secara umum saat itu disebut Gegeduk Sukowati, bertugas sebagai pemikir dan dalang dari rencana besar. Pertama datang ke Pondok Krikilan, Pangeran Mangkubumi nyanggrah atau menginap di pondok kecil milik Mbok Rondo Dadap, pensiunan abdi kraton. Beliau mengenal baik dengan Mbok Rondo Dadap. Dalam pemerintahan darurat didampingi senopati, diantaranya Brojodinto dan Brojomusti. Tidak lama kemudian pindah ke Joglo milik Ronggo Prawiro Mantri. Sampai sekarang masih ada dan terawat dengan baik di bangsal Kamandungan Kidul Keraton Yogyakarta. Setelah perjanjian Giyanti diboyong ke Jogja, saat di Dadap bernama Pangeran Sukowati. Kemudian nama tersebut disempurnakan lagi setelah Raden Mas Said bergabung dengan nama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Sukowati Senopati ing Priang Jayaningrat. Walaupun punya hak penuh atas tanah dan bangunan, saat nyanggrah rumah tersebut dikembalikan lagi ke Mbok Rondo Dadap. Namun begitu, Mbok Dadap juga tidak berani menempati ataupun mewariskan pada anak cucunya. Hingga ratusan tahun kosong dan akhirnya roboh, kemudian diboyong oleh Kades Hardiman. Dipindahkan ke tanah pekarangannya untuk didirikan lagi. Setelah itu diadakan kirab Mangkubumi. Sendang Soka. Untuk kebutuhan sehari-hari, konsumsi air menggunakan air sendang Soka, baik untuk kuda, jamas pusaka, peralatan perang, sampai sekarang. Sendang Soka airnya masih melimpah. Nama ini diambil dari nama pohon berhubungan pohon Soka. Markas di Pandak bertahan selama 6 bulan.
Goa Gebang. Merasa tidak aman, kemudian pindah ke Gebang dengan konsep barak. Memilih di pinggir gedung Banaran dekat sumber air dengan kebiasaan Pangeran Mangkubumi olahraga menyelam dengan cara melempar cincin ke sungai, kemudian beliau menyelam untuk mendapatkan cincin itu kembali. Olahraga ini membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Gua ini lebar, berfungsi untuk meditasi. Di Gebang markas bertahan sampai 3 bulan. Lambat laun gua ini menjadi punden dengan weton Jumah Legi. Disebabkan banyak ular, maka gua ini ditutup hanya menyisakan beberapa meter saja. Sekian penelusuran jejak-jejak Pangeran Mangkubumi di Masaran yang berakhir di Gua Gebang atau yang dikenal Gua Mangkubumi. Nantikan penulisan-penulisan lain yang berkaitan dengan sejarah-sejarah di Sukawati yang tentu lebih menarik dan menantang. Salam kentil.